Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita di Kelana Samampuna, rekomendasi wisata dan rekreasi keluarga. Di video kali ini kita lagi mau main ke salah satu tempat main yang terkenal nih dengan playground outdoornya yang luas banget dan ada mini zoo-nya. Yap, ini dia The Nice Park Bandung. The Nice Park ini berada di Jalan Kolonel Masturi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Buat aksesnya kita bisa akses lewat Maps dengan mudah. Tempat ini buka setiap hari dari jam 9 pagi di weekday dan jam 8 pagi di weekend. Dan buat teman-teman yang bawa stroller atau kursi roda nggak usah khawatir karena di sini udah disediain jalur untuk keduanya. Ini kita datang saat weekday dan masih pagi nih di jam 10-an, jadi belum banyak orang yang datang. Sebelum masuk, seperti biasa kita harus beli tiketnya dulu di sini dengan harga tiket 30.000 per orang dan tiket terusan 60.000 per orangnya. Nah, benefit dari tiket terusannya itu jadi kita bisa lanjut akses ke playground dengan harga yang lebih murah. Ya, kalau dilihat-lihat sih selisihnya lumayan ya, 10.000 per orang kalau misalkan kita beli tiket playgroundnya terpisah di dalam. Sekarang kita mulai masuk ke dalam. Aksesnya memakai kartu yang dibantu tapping oleh operator. Masuknya harus satu orang ya, walaupun anak-anak tetap gak bisa bareng sama orang tuanya karena kan udah masuk tiket hitungannya satuan. Nah, begitu masuk kita langsung disuguhi pemandangan yang bagus banget nih. Wah, cakep ya. Asri, hijau-hijau, dan alhamdulillah cuaca hari ini cerah banget. Nah, untuk aksesnya kita langsung disuguhkan dengan jalan yang menurun seperti ini. Wah, ini memang agak curam ya, jadi harus hati-hati banget biar nggak jatuh. Untuk area pertama di sini yaitu mini zoo. Di sini ada dana petunjuk, jadi kita nggak bakal salah jalan. Ya, udah. Kita berdua aja. Nah, ini dia mini zoo-nya. Sesuai judul ya, mini zoo. Jadi hewan-hewan yang ada di sini juga sedikit. Tapi meskipun sedikit, hewan-hewan yang ada di The Nice Park Bandung ini cukup menarik perhatian. Karena ada beberapa hewan yang jarang juga nih kita temui di kebun binatang besar. Seperti misalnya kucing karakal ini. Kucing liar ini mempunyai ciri khas yaitu bertelinga runcing dengan jumbayan hitam yang khas. Kucing karakal ini dikenal sebagai kucing yang gesit, senyap, dan bisa melompat setinggi 2 meter untuk menangkap burung atau hewan buruannya. Selain karakal, di sini juga ada marble fox. Marble fox ini merupakan salah satu jenis rubah yang memiliki bulu unik berwarna putih dan bercorak lebih gelap seperti coklat ataupun hitam. Tapi mungkin karena kita datangnya terlalu pagi, jadi rubah-rubah ini masih pada tidur dan belum banyak gerak. Di sisi lain ada marmut, bukan sembarang marmut. Pokoknya hilangkan deh bayangan tentang tubuhnya yang kecil, karena marmut ini berukuran lebih besar dari marmut biasanya. Ini dia marmut Himalaya. Marmut Himalaya ini bisa kita jumpai di atas ketinggian 3.500 hingga 5.200 mdpl. Hewan ini terkenal tangguh terhadap suhu ekstrim dan bisa mengeluarkan siulan keras sebagai peringatan untuk koloninya dari bahaya. Tapi ya, lagi-lagi nih, mereka kelihat lagi pada mager ngumpulin nyawa gitu ya, karena masih pagi-pagi. Bukan zoo kalau nggak ada monyet. Ini dia monyet yang ada di The Nice Park Bandung. Monyet albino ini sebetulnya sama aja ya kayak monyet-monyet atau kera ekor panjang lainnya. Cuman dia mengalami kelainan genetik yang membuat bulunya menjadi berwarna putih.
Selain monyet albino, di sini juga ada monyet tupai. Primata mungil dari Amerika Serikat ini merupakan hewan yang super aktif dan cerdas. Mereka bisa hidup berkelompok bahkan sampai ratusan ekor di habitat aslinya. Walaupun bertubuh kecil, ukuran dari otak monyet tupai ini termasuk besar ya dibandingkan dengan tubuhnya sendiri. Nah, hal ini juga lah yang menjadikan mereka sebagai salah satu primata paling pintar. Tuh lincah. Sekarang kita ke marmoset. Marmoset ini kita ketemu lagi. Bersebelahan dengan monyet tupai, ini dia ada marmoset. Marmoset ini udah pernah kita review di Lembang Park Zoo ya. Teman-teman bisa lihat keseruan videonya di link yang aku sematkan di atas. Nah, marmoset ini masih sejenis monyet, tapi ukurannya lebih kecil lagi dari monyet tupai. Yang bikin mereka unik yaitu kepalanya yang bisa memutar hingga 180 derajat. Ya, mirip-mirip sama burung hantu lah ya. Belum selesai nih, masih ada hewan yang jarang ditemuin juga, yaitu ini dia Mara Patagonian. Hewan ini mirip-mirip kelinci, tapi cara jalannya kayak rusa. Walaupun momennya kurang beruntung ya, kita ngelihatnya lagi-lagi pas mereka pada mager gini. Tapi walaupun begitu, masih banyak kok hewan-hewan yang beraktivitas di dalam kandang, kayak yang lagi kita lihat sekarang. Nah, satu lagi nih yang menarik, ini adalah tupai Prevost. Tupai ini berwarna eksotis, oranye mencoloknya bikin dia kelihatan cantik ya. Sekarang kita udah maju lagi dan semakin naik ke atas, dan di sini kita ketemu lagi nih sama hewan meerkat yang pernah kita lihat. Nah, hewan meerkat ini terkenal sebagai ahli menggali lubang. Ya, karena habitat aslinya juga mereka hidupnya di padang pasir dan savana. Seperti misalnya gurun Kalahari dan Namib, yang dikenal sebagai gurun yang super panas dan kering. Wah, kita menemukannya. Ini dia salah satu amphitheater terbuka yang cantik di The Nice Park Bandung ya. Ada kambing nih satu dan itu cukup bikin kita panik nih karena kita takut dikejar-kejar dan lumayan bikin riuh juga pas ngerekam. Pokoknya aku syuh gitu kayak ayam padahal dia kambing. Dia sini lah. Takut. Sini jangan sini. Dan ternyata setelah dikonfirmasi ke petugas, kambing itu lepas dari kandangnya. Wah, jadi mereka berkeliaran. Tapi aman kok, gak sampai ganggu yang gimana. Cuman ya, kita gak pengen dikejar-kejar lebih jauh lagi gitu. Nah, sekarang kita udah nggak dikejar-kejar sama kambing lagi. Kita udah balik lagi enjoy dan lanjut lihat-lihat satwa yang ternyata masih ada banyak ya. Mini zoo-nya ini ternyata cukup luas dong kalau kayak gitu, karena masih banyak hewan yang bisa kita lihat. Dan bersebelahan dengan keledai di sini juga ada kuda poni. Wah, kuda poni ini sering kali kita jumpai di tempat-tempat wisata untuk ditunggangi oleh anak-anak. Nah, karena karakter hewan ini tuh kan termasuk hewan yang ramah dan lembut. Beda banget sama keledai yang cenderung dipakai untuk bantu manusia mengangkut barang-barang gitu. Karena mereka cenderung lebih kuat. Gimana? Seru kan main kesini? Ini tuh masih belum tamat ya lihat-lihatnya. Tuh, di sana masih ada sapi. Kita deketin, ternyata bagus-bagus ya sapinya. Kelihatan sehat-sehat, bersih-bersih. Kalau menurut aku ini unik gitu ya. Soalnya kita bisa lihat satuannya itu dari atas balkon atau apa ya sebutannya. Jadi kita bisa lihat dengan leluasa gitu. Tapi harus tetap hati-hati ya. Apalagi kalau kesini bareng anak-anak. Takutnya kan jatuh atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Bang, tapi dia larinya sama kayak kita naik motor yang ngebut banget. Sama Cita. Cita bisa lebih ngebut lagi Cita. Ayo.
Kedenger kan? Kiana udah bilang, ayo. Aduh, lantang banget lagi suaranya. Dia tuh emang udah gak sabar banget dari pertama kita nyampe. Udah pengen ke playground. Apalagi sekarang udah kelihatan banget playgroundnya. Karena kita tadi beli tiketnya terusan, jadi kita tinggal masuk aja lewat sini nih. Nah, untuk tas bisa kita simpen di sini dan anak-anak bisa main bebas sebebas-bebasnya, asal tetap dalam pengawasan orang tua. Untuk playgroundnya di area sini tuh yang dekat pintu masuk ini nih masih tergolong aman dan bisa untuk semua usia. Lantainya dipasang rumput sintetis, ada pohon-pohon yang tinggi juga, bikin suasananya adem ya, karena rindang gitu pepohonannya. Untuk permainannya di sini ada banyak banget ya. Seperti yang kita lihat di sini ada jembatan keseimbangan, terus ayunan juga variatif, banyak banget pilihannya. Pokoknya dijamin bikin anak-anak bisa kalap dalam sekali pandang. Wah, ini apa nih? Oh, ini ayunan gitu, tapi bentuk bawang bombay. Bukan ya, bukan bawang bombay ya, bentuk bulat gitu. Kalau ini jaring. Mau dibantu? Kita nyobain yang ini, Nak, kupu-kupu. Wah. Iya. Waduh. Kita pengen nyobain rainbow slide yang ada di belakang, tapi Kiananya masih pengen main ayunan. Nih, dia masih pengen main ayunan. Iya. Di sebelah sana juga ada mainan yang lebih unik, di Bose. Lalu nanti meluncur sendiri. Ya, rencananya kita juga pengen nyoba, tapi kalau misalkan main sama anak, menggubut anak kan, iya, dia cuman pindah ayunan aja. Kiana memang suka banget ayunan, walaupun di sebelah sini banyak pilihannya. Ini yuk, yuk, and then, wing. Oh. Iya, kalau mama naik takutnya malah jadi Kiana ngejam. Yuk, sebelah sini yuk. Turunin pelan-pelan. Yuk. Yuk sini, naik. Naik. Hati-hati. Nih, sebelah sini masih ada ayunan lagi. Terus ini panjat, apa ya, kayak panjat tembok gitu. Bagus buat motorik sih, banyak pilihan. Sensori, anak-anak juga pada belajar. Nah, nanti kita cobain ini kalau udah kosong gitu. Unik kan? Ini apa nih? Ada satu bentuk yang unik. Kian? Oh. Kiana nyangkut di sebelah sana. Kamu bisa, Nak? Kiana mau nyobain. Coba ya. Kita naik, dan ini nanti aku bakal goes, jadi pedalnya naik dan meluncur. Wow.
enak gak? Waduh. Lagi gak? Ternyata main berdua juga bisa, tapi kurang lengkap aja ya, kurang seru walaupun Aku tadi villa. gila. Ya memang bisa tapi kurang seru aja dan kurang lengkap kalau nggak ada ayah ya. Iya. Gak bisa didorong. Bisa didorong. Gimana? Kamu mau lagi? Iya. Mau lagi nih ketagihan? Baiklah, kita kasih satu kali lagi. Guys. Wih. Aduh. Bapak masih bisa nyoba? Masih bisa nyoba? Bisa mau naik lagi? Iya. Kalau bebannya dari bawah terus. Oh. Ya udah, bentar ya. Nanti kita harus balik lagi ke bawah buat ambil bannya. Entah aku yang kurang baca informasi atau memang lagi apa saja. Gak apa-apa ya. Bakar kalori, balik lagi ke sini. Kiana nungguin di atas. Aku ambil ban dulu. Balik lagi ke arena yang apa? Pasir. Arena pasir. Balik lagi. Bannya bawa sendiri. Di sini dia. Sip, sip, sip. Bannya disimpan di sini. Ini ada bin bag buat pengaman. Dikasih pelindungnya helm. Tapi sebanyak. Oh. Makasih. Bapaknya baik banget. Ternyata dibawain sampai atas. Dan ini nggak usah bayar lagi ya, gratis. Ini udah sekitar jam 12 pas, jam 11.59, dan ternyata kalau di Nice Park itu enaknya di tiap jam sholat, di waktu sholat ada pengumuman 10 menit sebelum. Jadi setiap pengunjung di sini bisa bersiap-siap buat sholat berjamaah. Dan kebetulan, aduh belepotan banget. Kebetulan masjidnya deket banget, ada di sebelah sini nih. Nih, ada di seberang sana. Dan ini udah masuk ke sholat zuhur. Kalau udah sholat zuhur, ini juga para operatornya yang lagi mau sholat. Masya Allah. Mudah-mudahan seluruh wisata yang ada di Jawa Barat ataupun Indonesia bisa meniru di The Nice Park ini. Sekarang kita mau sholat dulu. Kiana ikut. Nah, untuk sholatnya iya. Buat dan Ikhwan di sebelah sana. Ini masjidnya. Nyaman banget ya, kelihatannya enak gitu. Woi. Waduh, masih kosong. Kita sholat dulu. Kita udah ada di dalam. Udah balik lagi ke arena playground dan sudah jajan. Kamu jajan apa? Aku es krim. Waduh, di sini jajanannya banyak variannya dan murah-murah. Nih. Es krimnya segar banget, popcornnya gurih, dan sosisnya enak.
Kita mau makan-makan dulu di sini. Ye. Wah, lihat cakep kan? Hi. Sekarang kita mau lanjut ke bagian lain yang ada di sebelah sini. Desain tempatnya bagus, bikin kita betah lama-lama nemenin anak main kalau kayak gini. Nah, ini merupakan arena playground yang lebih luas lagi. Dari sini kita bisa lihat ya, hampir dari semua arena bermain. Permainan-permainannya yang ada di sini dominan lebih besar dibanding dengan arena yang dekat kantin tadi. Nah, ini tuh mungkin cocoknya buat anak-anak di usia 2-4 tahun ke atas kali ya. Dan tentunya dengan pengawasan orang tua. Soalnya di sini jadi konsepnya tuh bermain mandiri gitu. Nah, untuk lantainya masih sama ya, beralaskan rumput sintetis. Tapi bedanya, di sini kita bisa lihat sendiri, lebih terbuka gitu ya. Nggak ada penutup ataupun pepohonan rindang kayak pertama tadi. Nah, di sini terdapat tangga yang nyambungin arena satu ke yang lainnya. Pokoknya banyak banget pilihan permainan-permainan yang bikin anak tuh betah banget main di sini. Dan kalau di area sini tuh aku perhatiin ini lebih ke permainan ketangkasan gitu ya. Mengasah kemampuan anak-anak buat memanjat dengan pilihan variatif seperti tambang, jaring, dan juga climbing hold. Yeay! Ini bisa dipanjat loh. Iya kan? Wah, gimana nih? Kita mas Ya udah turun lagi aja. mana? Yang barusan. Kak, kamu pembenaran nih kok. Hati-hati lihatnya, fokus. Kian, fokus dulu ke yang kamu injek. Lah, sekarang katanya lagi naik ke sini. Ternyata ada jalan pintas Oh iya. bawah. Mau ke bawah lagi? Boleh, yuk. Ah, bareng nih. Bareng nih. Wow, Habis kan rumah aku, bagus banget. aku belum beli barang-barangnya. Kalau beli barang biasanya di mana? Aku belum pindahan. Kapan pindahannya? Belum pindahan. Oh gitu. Ya, masih ada tangga nih. Banyak banget tangganya. Iya. Beres dari arena sebelah, kita langsung naik ke tangga dan di rumah pohon, ala-ala rumah pohon, tapi ini sebenarnya adalah jalan menuju jembatan di seberang sana. Tapi dari sini juga kita bisa lihat sambil mengawasi anak kita main. Nih, Kiana udah main apa tuh? Skuter, ala-ala skuter gitu ya. Kian, mama di atas ya. Iya, ada yang naik perosotan juga. Yuk, kita menyeberang. Hati-hati ya, kita nyeberang bareng-bareng. Kamu pintar. Wah, ini cukup goyang. Waduh, hati-hati. Hati-hati. Memang goyang, namanya jembatan goyang. Jembatan gantung, karena menggantung jadi goyang. Kita udah selesai. Dan udah sampai di seberang jalan. Ini dia. Tempatnya lebih ke playground yang untuk usia anak 1-3 tahun mungkin ya. Tapi Kiana juga masih tertarik. Ini lebih banyak ke permainan cosplay, rumah-rumahan, ada juga Lego. Wah. Pintu Kiana harus direnovasi. Wah. Coba.
Nah, ini dia pintu rumahnya udah selesai dipasang lagi. Di sini anak-anak bisa main imajinasi sambil berinteraksi sama anak lain. Nih, kayak Kena sekarang dia ketemu sama temen barunya yang baru banget kita kenal di sini. Sekarang kita mau naik lagi ke atas. Nih, lagi-lagi masih ada ya arenanya yang lain. Komplit, pokoknya fix ini playground terbanyak permainannya yang ada di Bandung deh kalau kata aku. Belum puas di tempat barusan, kita naik lagi nih ke lantai yang terakhir. Nah, di sini permainannya kembali diperuntukkan buat anak-anak yang udah 5 tahun ke atas. Nah, ini ada mini flying fox dan Kiana katanya mau nyoba, tapi idealnya harusnya sih dibantu kedua orang tua ya. Dan kebenaran kita berangkatnya berdua, cuman alhamdulillah di sini ada bapak yang baik banget, mau bantu nahan Kiana di ujung satunya. Terima kasih, Pak. Turun. Bersebelahan sama mini flying fox, di sebelahnya ada wahana ayunan yang mirip banget sama ontang-anting yang ada di Dufan. Nah, di sini juga ada ayunan-ayunan lain yang bentuknya unik-unik banget. Apa ya? Nih, kita main naga yuk. Oh. Sekarang kita udah balik lagi ke bawah. Ceritanya sih mau nyoba roller coaster mini ini nih. Cuma karena ada kendala ya waktu itu tuh, jadi kita gak sempet videoin momennya secara full. Tapi yang jelas ini cara mainnya tuh digoes dulu gitu ya, terus sampai atas. Ya walaupun goesannya memang lumayan susah ya, jadi agak lama. Tapi kalau udah jalan seru banget. Aduh, ternyata seru juga. Tapi capek banget buat bosnya. Dan ini kita harus cobain dulu beltnya. Beloknya. Oh, mulai. Gini. Oh ya? Mau lagi gak? Enggak. Yuk. Aku juga takut. Ada kagetnya ya? Ada kagetnya ya? Sama ya. Tidak ya. Jadi di bawah saya gitu. Nanti tuasnya naik. Masyaallah. Ayo, kita mau main pasir. Yuk. Ayo. Kita main pasir. Dan ini dia tempat bermain pasirnya, berada di bawah ya. Jadi kita harus turun tangga dulu. Tempatnya sih persis bersebelahan sama rainbow slide tadi. Selesai main pasir, sekarang kita mau berkeliling. Dan ini adalah area kantinnya. Di sini tempatnya luas banget ya. Nah, dan pas pertama kita masuk ke dalamnya pun ada banyak kursi yang tersedia. Untuk menunya semuanya juga harganya terjangkau ya. Pokoknya aman deh di dompet. Nih, apalagi tempatnya yang di sebelah sini. Ini tuh the best banget sih kalau kata aku. Tempatnya enak, suasananya adem, angin waktu itu juga sepoi-sepoi. Duh, pokoknya juara banget. Tapi sayangnya karena Kiana belum mau makan, jadi waktu itu kita nggak bisa nyobain sensasi makan di sini. Dia pilih untuk main beca aja katanya.
Aku nggak kuat, jadi harus didorong aja. Pakai kaki kayak balance bike. Hai. Ini gratis loh, gak usah bayar lagi. Coba jaga. Maju. Ya. Capek. Saking serunya main di playground tadi, kita hampir lupa nih dengan rencana kita buat ngasih makan kelinci. Sekarang kita udah masuk ke penangkarannya, udah beli wortelnya juga tadi di pos depan dengan harga 1 cupnya itu 11.000. Dan karena hari ini sudah semakin sore, kita sekarang pulang dulu ya. Dengan rute exitnya itu kita diarahin masuk ke Naiso ini dan keluar nanti di pintu Naiso yang ada di depan. Alhasil, Kina pun pengen beli mainan nih. Nah, ini tuh bukti ya kalau marketingnya berjalan sukses. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video kita sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu dukung kita terus dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu di iklan selanjutnya.